Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisa Nurul Haq. Di sini saya akan memaparkan tentang UAS saya di manajemen resiko. Oke, di sini dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Insinyur Goklas Yahan. Nah, yang pertama itu ada artikel yang pertama, ERM dan nilai perusahaan, Indonesia Jurnal Internasional Bereputasi. Latar belakangnya, yang pertama, perusahaan publik ini menghadapi berbagai macam resiko seperti keuangan, operasional, strategis yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, Enterprise Risk Management dipromosikan sebagai pendekatan terintegrasi untuk mengelola resiko. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk menguji pengaruh penerapan ERM terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis apakah keputusan investasi memediasi hubungan ERM dan nilai perusahaan. Nah, kita masuk ke metode dan hasil implikasinya. Metodenya itu kuantitatif dengan studi empiris. Sampelnya perusahaan publik Indonesia BEI periode tahun 2016 hingga 2020. Datanya yaitu laporan tahunan, pengukuran ERM, keputusan investasi, dan nilai perusahaan. Analisisnya itu analisis jalur PET analisis dan uji Sobel untuk mediasi. Hasilnya, ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan secara tidak langsung melalui keputusan investasi. Implementasi ERM juga meningkatkan kualitas keputusan investasi. Implikasinya, manajemen perlu menjadikan ERM sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi, bukan sekedar kepatuhan. Nah, investor dapat menjadikan pengungkapan ERM sebagai sinyal tata kelola dan prospek jangka panjang. Nah, kita masuk ke artikel kedua, yaitu penerapan ERM berbasis KOSO pada manufaktur Indonesia. Latar belakangnya, KOSO ERM ini menjadi salah satu best practice manajemen resiko global. Tingkat pengungkapan ERM di perusahaan manufaktur Indonesia masih bervariasi. Nah, tujuannya mengukur tingkat pengungkapan ERM berdasarkan KOSO pada perusahaan manufaktur BEI dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan sektor industri terhadap tingkat pengungkapan ERM. Nah, kita masuk ke metode dan hasil implikasinya. Metodenya yaitu jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan kausal. Sampelnya itu 29 perusahaan manufaktur BI dengan periode 2019 hingga 2021. Datanya itu laporan tahunan, indeks pengungkapan ERM berdasarkan komponen KOSO. Analisisnya itu uji deskriptif dan regresi untuk melihat pengaruh ukuran dan sektor industri. Hasilnya, tingkat pengungkapan ERM bervariasi, perusahaan bisa cenderung lebih tinggi. Sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Implikasinya, perusahaan perlu meningkatkan transparansi ERM sebagai sinyal positif ke investor. Regulator dapat mendorong standar pengungkapan ERM yang lebih seragam. Nah, kita masuk ke artikel ketiga, yaitu Systematic Literature Review on ERM. Latar belakangnya, banyak penelitian ERM, tetapi hasil dan pendekatan metodologinya beragam. Tujuannya menyusun sistematik literatur review tentang ERM dalam 5 tahun terakhir, yaitu tren, metode, dan gap riset. Metode dan hasil implikasinya ini, metodenya itu menggunakan kualitatif, kajian literatur sistematis. Sumbernya artikel, jurnal, per-review, dan dokumen organisasi yang membahas ERM dalam beberapa tahun terakhir, fokus Indonesia atau negara berkembang. Analisisnya, identifikasi tren tema, metode, dan celah penelitian ERM. Hasilnya, implementasi ERM sering masih formalitas, belum terintegrasi dengan strategi, minim studi longitudinal, dan konteks negara berkembang. Implikasinya perlu pergeseran ke ERM yang berorientasi nilai dan didukung teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji hubungan ERM dengan kinerja jangka panjang. Kita masuk ke artikel keempat, operasional risk dan profitabilitas bank di Indonesia. Latar belakangnya apa? Yang pertama, resiko operasional mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas bank. Indikator BOPO dan rasio efisiensi sering dipakai untuk mengukur resiko operasional. Tujuannya menganalisis pengaruh resiko operasional terhadap ROA Bank Umum di Indonesia.
Nah, metode hasil dan implikasinya apa? Metodenya itu menggunakan panel 49 bank komersil periode 2012 hingga 2024. Metodenya OLS Fixed Effect dan Random Effect. Variabel kontrolnya ada di GDP, NPL, dan variabel spesifik bank lainnya. Hasilnya, BOFO dan efisiensi rasio berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Beberapa variabel makro dan spesifik bank juga signifikan. Implikasinya, bank harus memperkuat manajemen risiko operasional untuk meningkatkan profitabilitas, fokus pada efisiensi biaya, dan kualitas aset. Masuk ke artikel kelima, yaitu analisis manajemen risiko operasional bank muamalat. Latar belakangnya, bank syariah menghadapi risiko operasional khas termasuk kepatuhan syariah. Tujuannya menganalisis implementasi manajemen risiko operasional di bank muamalat dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan reputasi bank. Metode hasil dan implikasinya, metodenya itu studi lapangan, field research dengan pendekatan kualitatif. Datanya, wawancara, dokumen internal, dan laporan keuangan. Analisisnya secara deskriptif terhadap penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian risiko operasional. Hasilnya, penerapan manajemen risiko operasional yang efektif, menurunkan BOPO dan meningkatkan efisiensi, mendukung stabilitas reputasi dan gaya saing bank syariah. Implikasinya, bank syariah lain dapat mengadopsi praktik serupa untuk memperkuat ketahanan. Regulator dapat menjadikan temuan ini acuan penyempurnaan panduan risiko. Oke, cukup sekian analisis dari artikel-artikel itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.